Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita berjumpa kembali, dan kali ini saya ingin membahas mengenai peluang usaha. Ya, peluang usaha, dua kata. Peluang artinya kesempatan, dan usaha artinya usaha atau ikhtiar dalam mencapai sebuah tujuan. Jadi, dalam umumnya, peluang usaha itu adalah suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuannya. Apapun yang ingin ia capai, apapun yang hendak dia capai, dengan menggunakan semua sumber daya yang dia miliki. Jadi, itu yang dinamakan dengan peluang usaha. Nah, lalu di sini juga kalian bisa melihat bahwa ciri-ciri peluang usaha yang baik itu ada 7. Yang pertama bersifat orisinil, yang artinya ketika kamu mau membuka usaha dan melihat sebuah peluang, kamu tidak menjiplak dan juga tidak memberikan sesuatu produk yang benar-benar sama. Jadi harus benar-benar orisinil dari hasil produksi kamu sendiri, buatan kamu sendiri. Dan yang kedua, harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Nah, kamu harus berpikir juga apakah produk kamu dan mampu bisa mengantisipasi perubahan di zaman sekarang. Karena apabila kamu sudah yakin, itu bisa menjadi peluang untuk kesuksesan kamu. Dan yang ketiga adalah sesuai dengan minat. Bukalah usaha sesuai dengan minat yang kamu senangi. Dan yang keempat, tingkat kelayakan usaha sudah teruji. Artinya, benar-benar membuat semua orang percaya kepada produk kamu, bahwa produk kamu sudah berkualitas, bervalue, dan teruji. Dan yang kelima adalah bersifat ide kreatif, yang artinya tidak semua orang memiliki sifat seperti produk kamu, karena kamu memiliki sifat yang kreatif, inovatif, dan selalu berkembang. Jadi tidak itu-itu saja. Dan yang nomor 6 adalah adanya keyakinan untuk mewujudkannya. Kamu harus yakin, jangan hanya sekedar tidak yakin saja. Apabila kamu yakin, maka itu akan menjadi sebuah doa. Dan yang terakhir adalah rasa senang dalam menjalankannya. Kalau nggak happy, ngapain kamu jalani, ya kan? Nah, yang berikutnya adalah analisis peluang usaha. Untuk dapat menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausaha harus dapat berpikir secara positif dan juga kreatif. Jadi nggak boleh negatif dan nggak boleh stagnan situ-situ aja, jadi nggak ada kreatifnya. Ya, apa saja sih? Nomor 1, percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat kamu laksanakan. Artinya, kamu harus yakin bahwa usaha kamu dapat berjalan dan terlaksana. Nomor 2, mau menerima gagasan atau ide-ide baru. Jadi kamu jangan pernah menolak, jangan pernah egois untuk tidak menerima gagasan atau ide-ide baru dari konsumen maupun orang-orang, supaya usaha kamu maju. Dan yang nomor 3 adalah memiliki semangat kerja yang tinggi. Kamu jangan loyo, jangan lemas. Intinya kamu harus memiliki semangat kerja yang tinggi, supaya energi yang tersampaikan kepada konsumen mampu berkarisma dan terlihat image-nya sangat hebat. Dan yang berikutnya ada mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi kamu perlu melatih speaking kamu, komunikasi kamu kepada orang-orang, supaya orang-orang sangat senang kepada kamu. Dan yang nomor 5 adalah bertanya pada diri sendiri. Maksudnya adalah selalu introspeksi, selalu beribadah ketika kamu sudah melakukan hal-hal yang telah kamu lakukan. Apa kekurangan kamu hari ini? Dan yang keenam, mau mendengarkan kritik dan saran dari orang lain pastinya. Dan yang berikutnya ada persiapan peluang usaha. Untuk melakukan analisis peluang usaha dibutuhkan persiapan sebagai berikut. Yang pertama, meneliti luas usaha yang dipilih. Kamu harus lihat luas usaha kamu, baik dari segi fisiknya, baik dari segi pencabangannya, kamu ingin buka berapa cabang atau hanya satu saja, atau luas jaringan yang ingin kamu sampaikan produk kamu, apakah hanya di dalam negeri atau di Pulau Jawa saja atau sampai ke luar negeri. Dan yang kedua, bentuk usaha. Apa bentuk usaha kamu? Barang atau jasa? Dan yang ketiga, jenis usaha yang ditekuni. Pastikan kamu memilih itu yang sesuai dengan hati kamu. 4, mengenal informasi usaha yang diterima. Dan 5, memiliki peta peluang yang menguntungkan. Dan berikutnya adalah tujuan analisis peluang usaha. Untuk menemukan peluang usaha,
dan juga menemukan potensi usaha, kamu perlu bisa mendapatkan sebuah hal, yaitu berlatih. Dengan adanya potensi usaha dan peluang usaha yang kamu latih, maka usaha kamu bisa menjadikan sebuah peluang dan potensi untuk meraup keuntungan profit yang setinggi-tingginya. Dan yang ketiga adalah mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia. Ini sangat-sangat berguna supaya kamu bisa tahu bahwa usaha kamu memiliki potensi dan tidak lemah. Kamu bisa membuktikan itu kepada para konsumen. Dan yang keempat adalah mengetahui berapa lama usaha kamu bertahan. Kamu juga dengan analisis peluang usaha, kamu juga dapat bisa mengetahui seberapa lama usaha kamu bertahan. Apabila sebentar, artinya ada yang salah dari strategi, manajemen, dan juga dari segi hal-hal yang kamu harus benahi. Dan yang berikutnya ada faktor-faktor yang membuat wirausaha kamu berhasil. Yang pertama dari faktor manusia. Kepribadian. Ya, kepribadian manusia sangat penting. Apabila dia cuma sekedar pintar dalam hal wirausaha tapi kepribadiannya negatif, maka konsumen tidak akan mau membeli. Dan yang kedua, ilmu pengetahuannya harus memiliki pengetahuan yang luas. Dan yang ketiga, pengalaman yang dimiliki. Pengalaman sangat membantu. Apabila dia pernah berwirausaha sebelumnya, maka ketika dia membuka usaha lagi, dia akan terbantu dan tidak lagi kaget menangani usaha yang ia jalani. Dan yang kedua adalah keuangan. Memang kita kalau membeli sumber daya dan kebutuhan atau barang-barangnya, kita harus punya keuangan. Akan tetapi uang bukanlah nomor satu, tapi uang bisa dicari dengan banyaknya teman, relasi, dan sebagainya. Dan yang berikutnya nomor 3 adalah perencanaan. Pastinya kamu harus merencanakan terlebih dahulu apa sih yang harus kamu buka usahanya. Rencana yang matang akan membuat kamu terarah. Dan yang keempat, pemasaran. Percuma kalau tidak ada biaya promosi, tidak ada iklan, usaha kamu juga tidak akan diketahui orang-orang, ya kan? Dan yang berikutnya, apa yang membuat kegagalan dalam berwirausaha menurut Zimmerer? Yang menyebabkan wirausaha gagal adalah kamu nggak kompeten dalam manajerial, kamu kurang berpengalaman, tidak bisa mengelola keuangan, lokasinya yang tidak strategis dalam mendukung usaha kamu, gagal dalam perencanaannya, biasanya ini eksekusi atau tindakannya, dan juga kurang teliti. Yang berikutnya, sikap yang kurang bersungguh-sungguh. Yang berikutnya, ketidakmampuannya kamu dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Dan yang terakhir, kurang pengawasan dalam peralatan, sehingga alat-alatnya kamu biarkan terbengkalai dan rusak, tidak bisa dipakai lagi. Demikian video kali ini, saya yakin dan percaya bermanfaat untuk kamu. Wassalamualaikum.